Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasmali Dani Tanjung ingin menjelaskan mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis dan Strategi Mitigasi Risiko pada Distribusi dan Transportasi Batubara menggunakan metode FMEA dan AHP di perusahaan pertambangan batubara, tepatnya di Kalimantan Selatan. Batu bara sendiri merupakan salah satu sumber energi dunia yang memiliki potensi, di antaranya yang pertama adanya batu bara sumber daya yang ada di Indonesia sebanyak 166 miliar ton dan 37 miliar ton untuk cadangannya pada data 2018. Kemudian yang kedua, data 2015 menunjukkan bahwa Kalimantan memiliki 62,8 miliar ton sumber daya, yang mana itu merupakan 50% dari total sumber daya nasional. Yang ketiga, pertumbuhan batu bara nasional yaitu 11% setiap tahunnya. Kemudian untuk konsumen di batu bara sendiri yaitu dibagi menjadi dua, yaitu domestik 28% dan ekspor 72%. Kemudian program pengembangan dari pemerintah Indonesia yaitu mencanangkan bahwa pada 2025 dapat meningkatkan tujuan batu bara domestik di Indonesia sebanyak 33% digunakan sebagai dalam negeri. Kemudian selanjutnya, aktivitas operasional batubara dimulai dari proses penambangan, kemudian masuk ke proses distribusi dan transportasi, di mana ini merupakan lingkup dari penelitian saya. Dimulai dari stockpile room area tambang, yang mana stockpile room itu merupakan tempat penempatan batubara sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian stockpile room area Klanis, yaitu pelabuhan, kemudian masuk ke dalam crusher atau alat penghancur batubara, kemudian hingga ke kapal tongkang, hingga sampai ke tangan customer. Selanjutnya, karena panjangnya proses distribusi dan transportasi tersebut, maka, banyak pula ketidakpastian yang terjadi di dalamnya yang menyebabkan risiko. Risiko yaitu menurut Proncal merupakan efek dari ketidakpastian dalam mencapai tujuan. Dan menilai risiko tersebut dilakukan rescanning, di mana rescanning ini digunakan untuk melihat dan mengevaluasi lingkungan yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, di sini terdapat data pada Januari hingga Desember 2019 terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh risiko yang tidak dapat ditangani dengan baik. Terlihat bahwa ada kontaminasi, di mana kontaminasi merupakan risiko tercantumnya batu bara dengan padatan lain selain batu bara di pelabuhan. Kemudian untuk risiko supply passing trailer merupakan adanya risiko penumpukan trailer pada saat pergantian shift kerja operator trailer. Kemudian ada risiko unsafe loading, di mana risiko tersebut merupakan risiko ketika pemuatan batu bara ke dalam vessel trailer. Nah, permasalahan tersebut belum mengakibatkan gangguan pada waktu siklus pada proses transportasi dan distribusi batu bara. Nah, ini merupakan fishbone diagram, di mana menunjukkan bahwa pada proses distribusi dan transportasi batu bara dibutuhkan analisis risiko dan mitigasi risiko, yaitu dari 6 sisi, yaitu man, environment, machine, material, measurement, dan method. Selanjutnya, usulan penelitian yaitu dari 2 sisi, yaitu dari sisi peneliti, yaitu bahwa adanya risiko pada proses distribusi dan transportasi batubara. Oleh karena itu diperlukan identifikasi risiko dan penentuan strategi mitigasi risiko menggunakan FMEA dan AHP. Kemudian dari sisi perusahaan, yaitu perusahaan tidak memiliki sistem yang dapat memonitoring operasional sistem transportasi dan distribusi batubara, hingga dibutuhkan perencanaan mitigasi risiko dan dibutuhkan sistem monitoring risiko. Oleh karena itu, usulan penelitiannya yaitu menentukan strategi menentukan strategi mitigasi merancang strategi mitigasi dan merancang sistem monitoring untuk distribusi dan transportasi batubara. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama yaitu apa faktor risiko yang mungkin terjadi, kemudian yang kedua, bagaimana perancangan strategi mitigasi risiko, dan yang ketiga, bagaimana sistem monitoring risiko pada proses distribusi dan transportasi batubara. Tujuannya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mungkin terjadi, yang kedua merancang strategi mitigasi risiko, dan yang ketiga
merancang sistem monitoring risiko pada proses distribusi dan transportasi batu bara. Untuk batasan penelitian yaitu penelitian hanya berfokus pada sistem distribusi dan transportasi batu bara. Kemudian yang kedua, responden merupakan kepala bagian dari proses distribusi dan transportasi batu bara. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak mencantumkan analisis mengenai hasil produksi. Kemudian benefit dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi industri terkait untuk mengidentifikasi, menganalisis, memonitoring, dan meningkatkan proses distribusi dan transportasi batu bara. Berikut merupakan basis story-nya yaitu ada supply chain management, kemudian distribution and transportation system, terus risk management, lalu ada supply chain operation reference, kemudian ada FMEA dengan RPN, kemudian ada AHP, kemudian monitoring system. Nah, ini merupakan perbedaan dari tiap framework yaitu FMEA, RCA, dan HAZOP. Kemudian ini untuk posisi penelitian. Nah, ini merupakan model konseptual yang bersumber dari Hefner 2004, yang mana yang didevelop yaitu faktor risiko, kemudian strategi mitigasi risiko, dan sistem monitoring risiko yang berasal dari Justify dari interview, terus ada analisis risiko dan analisis mitigasi risikonya. Kemudian untuk knowledge base-nya yaitu dari foundation dan metodologi, kemudian agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu mempertimbangkan environment yaitu dari man, machine, method, measurement, material, dan environment. Nah, selanjutnya merupakan sistematika pemecahan masalahnya yaitu dimulai dari introduction, yaitu dimulai dari observasi lapangan dan studi literatur, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua data collection, yaitu dimulai dari identifikasi bisnis proses, kemudian pemetaan aktivitas menggunakan model SCORE, kemudian penilaian risiko dengan FMEA, kemudian penentuan responden, selanjutnya ada perhitungan risk priority number, selanjutnya risk mitigation menggunakan AHP, dan desain risk monitoring system. Kemudian ada analisis, dan selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, pada bab 4 ini ada beberapa langkah untuk analisis risiko menggunakan FMEA. Yang pertama yaitu review the process, kemudian yang kedua brainstorm potential failure mode, kemudian list potential effect, kemudian selanjutnya menilai dari segi severity, occurrence, dan detection, kemudian menghitung risk priority number, dan memprioritaskan risiko yang ada untuk dilakukan perbaikan. Nah, untuk review proses sendiri yaitu ada 3, yaitu melalui general description dari proses operasi. Nah, yaitu dari berikut merupakan gambaran umum dari proses operasi, yaitu lingkupnya dari mulai room hingga ke kelanis, di mana room merupakan area untuk meletakkan batu bara sambil menunggu proses yang selanjutnya. Dan untuk kelanis sendiri yaitu pelabuhan untuk menaikkan batu bara ke kapal tongkang untuk selanjutnya sampai ke customer. Nah, ini untuk bisnis proses sendiri lingkupannya yaitu pada kriteria dispatching, rope activity, dan hauling. Dispatching sendiri termasuk di dalamnya yaitu perencanaan operasional, kemudian pekerjaan trailer dan operator juga. Kemudian pada rope activities merupakan cakupannya hingga seluruh yang terjadi pada area room. Kemudian hauling merupakan cakupannya mulai dari seluruh kegiatan transportasi dari room hingga ke pelabuhan. Nah, berikut merupakan pemetaan proses aktivitas operasional menggunakan skor, yaitu pada skor sendiri ada 3 level, kemudian ditambah level 4 dan level 5 merupakan sesuai dengan perusahaan. Di mana level 1 yaitu tipe prosesnya deliver, kemudian level 2 proses kategorinya yaitu delivery stock product, kemudian level 3 proses elemen yaitu langkah-langkahnya yang sesuai dengan model skor, kemudian level 4 dan 5 sesuai dengan perusahaan yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini merupakan contoh mapping atau pemetaan proses operasional, yaitu dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu dispatching, room activity, dan hauling.
Nah, dapat dilihat dari level 3 ini sesuai dengan model skor, kemudian level 4 dan 5 disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Ini untuk ROM activity dan holding. Nah, selanjutnya melihat kemungkinan risiko yang akan terjadi untuk setiap kriterianya dan juga sumber risikonya yang, data ini yaitu bersumber dengan interview dengan kepala bagian distribusi dan transportasi batubara. Nah, ini untuk kemudian untuk tiap kriterianya, kemudian setelah mengetahui risikonya dilihat kemudian akibat dari risiko tersebut. Nah, ini untuk akibat dari setiap risikonya. Setelah itu dinilai menggunakan, severity, occurrence, dan detection berdasarkan, pengisian kuesioner oleh responden, yaitu kepala bagian distribusi dan transportasi batubara. Berikut merupakan hasil dari nilai severity, kemudian ini hasil nilai occurrence, dan ini merupakan hasil nilai detection. Nah, setelah didapatkan maka dihitunglah risk priority number dengan mengalihkan antara severity, occurrence, dan detection untuk setiap, risiko dan akibat risikonya dan di setiap kriterianya, hingga ditemukan, ranking-an untuk setiap kriteria, yaitu setiap kriteria memiliki peringkat satu untuk masing-masing kriteria, terus untuk kesimpulannya yaitu di dispatching memiliki risiko, tidak dapat memenuhi permintaan customer dikarenakan adanya gangguan, proses distribusi dan transportasi batu bara karena, adanya antrian pada proses pergantian shift kerja batu bara yang mengakibatkan tidak tercapainya target produksi. Kemudian pada rob activity adanya risiko, pemuatan batu bara yang tidak optimal dikarenakan tidak ada prosedur pada proses perapihan, pemuatan batu bara yang mengakibatkan terjadinya kemungkinan unsafe loading. Kemudian pada hauling yaitu risiko terdeteksinya kontaminasi yang diakibatkan tidak adanya alat pendeteksi kontaminasi yang mengakibatkan gangguan pada waktu siklus proses distribusi transportasi batubara. Nah, selanjutnya setelah diketahui prioritas risikonya, maka dilakukan perancangan strategi mitigasi risiko menggunakan AHP. Nah, berikut merupakan langkah-langkah menggunakan AHP, yaitu mulai dari identifikasi strategi mitigasi, kemudian membentuk dalam hierarki AHP, kemudian membuat pairwise comparison judgment, kemudian dihitung sintesa priority menggunakan dan menghitung eigenvektornya, kemudian menghitung konsistensi rasionya. Nah, ini merupakan strategi mitigasi risikonya, yaitu ada 9 yang dibagi dengan 3 kriteria. Nah, berikut merupakan, bentuk dari hierarki AHP-nya, dari mulai goal, kriteria, hingga alternatif untuk masing-masing kriterianya. Kemudian ini untuk kodifikasi dari alternatif strateginya yang digunakan untuk memudahkan dalam input software, decision making AHP dan untuk memudahkan pengisian kuesioner. Nah, berikut merupakan kuesioner yang diserahkan kepada responden untuk mengisi pairwise comparison judgment metric untuk setiap kriteria dan alternatif. Nah, ini merupakan, eee, sintesa prioritasnya menggunakan, super decision untuk membantu, pengambilan keputusan metode AHP. Untuk langkah-langkahnya sama seperti metode AHP, yaitu memulai dari penentuan level hierarki AHP, kemudian dimasukkan strategi mitigasi, terus kriteria dan juga tujuannya, kemudian dimasukkan untuk hasil pairwise comparison judgment yang dari responden, kemudian keluarlah output yaitu, eee, nilai prioritas untuk masing-masing strategi dan untuk konsistensi rasionya juga keluar. Nah, selanjutnya ini merupakan, kesimpulan yang telah ada mengenai penilaian prioritasnya untuk masing-masing kriteria dan alternatif. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang tertinggi yaitu yang diambil kriteria hauling yang mana nilai prioritasnya 0,7 dan alternatif pada kriteria hauling yang diambil yaitu penempatan batubara pada tempat yang tertutup, di mana dengan nilai prioritas 0,87 dengan
dan seluruhnya, memiliki inkonsistensi rasio di bawah 10%. Selanjutnya, ini merupakan use case diagram untuk sistem monitoring risikonya, yaitu user dapat mengakses fungsi login, dashboard, monitoring, risk management, dan input data pada sistem monitoring. Kemudian ini merupakan gambaran dari sistem monitoring risiko, ada login, kemudian ini untuk dashboard-nya, kemudian ini monitoring risikonya untuk halaman monitoring-nya, dan ini untuk menu input datanya, di mana nanti pada input data ini ada proses tahap penilaian risiko dan strategi mitigasi risiko, dan dibantu dengan sistem monitoring risiko ini untuk menentukan output dan kesimpulan dari data yang diolah. Nah, ini sama untuk langkah-langkahnya, dimulai dari review proses, kemudian penilaian risiko dengan SOD, kemudian, pada hitungan RBN, kemudian ini untuk mitigasi risikonya dibentuk dengan hierarki AHP, terus Performance Comparison Judgment, terus ada kesimpulan. Nah, kemudian untuk kesimpulan-kesimpulan pada nilai perhitungan risiko dan strategi mitigasi risiko itu masuk pada menu risk management. Nah, untuk kesimpulan, pertama yaitu berdasarkan dari hasil identifikasi pada kriteria di spacing room activity dan hauling, terdapat 15 potensi risiko dan 17 sumber risiko. Kemudian yang kedua, terdapat mitigasi risiko dari 3 kriteria, yaitu total 9 kriteria yang dibagi dari di spacing sebanyak 4 alternatif, kemudian activity ada 3 alternatif, dan hauling 2 alternatif. Kemudian, perancangan monitoring system dibentuk dalam, berbasis website, dan pada sistem monitoring risiko ini dapat digunakan untuk memonitoring aktivitas operasional secara real time. Kemudian pada recommendation untuk perusahaan, diharapkan perusahaan dapat menerapkan sistem monitoring risiko, distribusi dan transportasi bara, kemudian perusahaan juga dapat menerapkan strategi mitigasi yang diperlukan dengan melihat batasan-batasan yang ada di perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat, menilai atau melihat risiko pada anggota rantai pasok yang lain sepanjang proses operasional penambangan batu bara untuk melihat, keseluruhan rantai pasok pada proses distribusi dan transportasi proses penambangan batu bara. Nah, penelitian ini diharapkan melibatkan ahli yang terkait agar mendapatkan nilai yang lebih akurat atau valid. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.